Selamat pagi jemaat Tuhan sekalian, salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Besar harapan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap berpengharapan penuh pada Tuhan pertolongan kita. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 1 ayat 41 sampai 42. Demikian firman tertulis. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Saudara, biasanya di bulan Desember ada semangat yang berbeda kita rasakan. Hal ini disebabkan karena di bulan Desember setiap tahunnya kita merayakan Natal dengan sukacita. Namun di bulan Desember 2021 ini patutlah kita bertanya untuk diri kita sendiri. Benarkah kita menyambut Natal tahun ini dengan penuh sukacita? Hal ini karena terkait dengan belakangan suasana kita yang tak menentu. Keputusan pemerintah tentang pembatasan sosial yang terus berubah-ubah. Pembatasan-pembatasan di berbagai negara kembali diperketat. Sektor pariwisata yang tadinya digadang-gadang akan kembali mengangkat pemulihan ekonomi terpaksa berada dalam ketidakpastian. Belum lagi cuaca belakangan yang kurang bersahabat, banjir rob air laut, letusan dan erupsi Gunung Semeru, dan yang terbaru adalah gempa di wilayah NTT. Saudara, keadaan ini tentu sangat menyesakan dan kembali menantang kita untuk menjawab pertanyaan yang mengenai sukacita. Apakah kita masih bersukacita menyambut Natal? Sementara kondisi sekitar kita, bahkan diri kita sendiri sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Saudaraku yang terkasih, saat ini mestinya kita kembali merenungkan seorang perempuan hamil yang berjalan dari Galilea menuju pegunungan Yehuda dekat Yerusalem. Ia adalah Maria, perempuan hamil muda itu. Di tengah kesulitan dan keterbatasannya, ia berusaha mengunjungi sanaknya Elisabet. Dikisahkan, Maria bergegas menuju sebuah kota di pegunungan itu. Injil Lukas tidak menceritakan dengan detail tentang siapa temannya. Bahkan, Injil Lukas tidak menuliskan nama kota yang ditujunya. Lukas memang tidak mau menyibukkan perhatian pembaca untuk mengenali dan mengetahui perjalanan Maria. Dengan menyebut pegunungan Yudea saja, maka orang dengan segera mengerti bahwa perjalanan itu cukup jauh dari Galilea tempat tinggal Maria. Ya, mungkin sekitar 4 hari perjalanan jauhnya. Saudara, sesampainya di rumah Elisabet, Maria menyampaikan salam yang adalah tanda kasih. Salam yang diucapkan Maria sebenarnya biasa saja, namun merupakan sabda karunia kuasa Allah. Dampaknya, janin dalam rahim Elisabet melakukan suatu gerakan mendadak dan kuat melonjak yang bisa dimaknai sebagai pertanda relasi antara Yohanes yang ada di dalam kandungan Elisabet dengan Yesus yang sedang dikandung Maria. Saudaraku, karena relasi yang kuat dengan Tuhan dan Elisabet adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus, ia pun mengerti hal-hal yang tak biasa dan yang biasa-biasa, termasuk ketika Maria menyampaikan salam dan gerakan bayi dalam rahimnya.
Elizabeth kemudian menangkap semua makna dari hal biasa dan tak biasa-biasa ini dengan menyebut Maria sebagai perempuan yang paling diberkati Allah. Maria disebut berbahagia karena ia dikaruniai Allah. Saudara, ada hal menarik dari kata Elizabeth terhadap Maria. Elizabeth mendefinisikan karunia Allah secara luas dan tidak hanya berwujud hal yang tampak secara lahiriah, seperti kekayaan, kuasa, dan status sosial yang tinggi. Kata yang digunakan Elizabeth yang dipakainya untuk menjelaskan diberkati adalah makaria, yang menunjukkan kebahagiaan hakiki melampaui batas-batas kegembiraan sesaat karena orang mendapatkan harta benda atau kedudukan tinggi di masyarakat. Saudara, dari kisah ini kita bisa memahami bahwa ketika Elizabeth menyampaikan diberkati kepada Maria, maka dia mendefinisikan Maria ini sedang mendapatkan sesuatu berkat dari Allah yang melampaui kegembiraan yang didapatkan biasanya dari harta atau kedudukan yang tinggi. Dari sini juga kita bisa memahami bahwa manusia yang sungguh-sungguh diberkati itu bukanlah apabila ia hanya menerima berkat secara materi saja. Manusia bersuka cita bukan ketika ia hidup dalam kemewahan dan kenyamanan saja. Manusia diberkati ketika Allah dapat berkarya dalam dirinya secara leluasa. Sebab karya Allah itu akan berhasil dengan baik apabila manusia memberikan diri seutuhnya bagi rencana dan kehendak Allah. Elizabeth dan Maria adalah dua orang yang sangat diberkati karena mereka mempersilahkan karya Allah di dalam rahimnya bekerja dan melaluinya bayi yang dilahirkan itu nanti akan berkuasa. Saudara, tanpa menyangkali tentunya situasi yang sama-sama sulit buat kita saat ini, kita juga masih bisa berpengharapan dan masih bisa menempatkan diri sebagai orang yang bersukacita. Karena kita bisa saja menjadi orang yang paling terberkati dengan membuka diri kepada karya Allah agar dunia bisa mendapatkan kebaikan dari Allah. Justru di saat-saat yang seperti tadi kita gambarkan di awal, di mana situasi memprihatinkan, di mana situasi tidak ideal, saat-saat itulah Allah menantang kita, memanggil kita untuk mempersilahkan diri, membuka diri seluas-luasnya agar Allah bisa bekerja dan melalui kita banyak orang yang merasakan harapan. Di saat-saat yang menyesakan ini kita bisa terbuka bagi Allah untuk menerima topangan dan kekuatan untuk bisa menjadi berkat buat diri sendiri dan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Intinya saudara-saudaraku, kita bisa menjadi sukacita karena di tengah situasi sulit sekalipun, jika kita membuka diri atas karya Allah, maka kita pun bisa ditopang oleh Allah dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita menjadi Allah di tangan Tuhan, maka sama seperti Maria yang diberkati, kita pun mengalami makarya. Bahagia dan sukacita bagi kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, limpahkanlah kami sukacita dan jadikanlah kami sebagai orang yang diberkati. Sehingga kami membuka diri secara ikhlas atas karya Allah. Dan kami bersedia menjadi alat di tangan Tuhan dalam menghadirkan yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik saat ini. Mampukan kami untuk mengesampingkan segala keinginan-keinginan kami di tengah-tengah pusaran keinginan Allah dan kehendak Allah dalam hidup kami. Juga mampukan kami untuk mengalami dengan sungguh
bahwa Allah yang hadir dan berkarya dalam diri kami jauh lebih besar daripada kehadiran kenyamanan yang diciptakan oleh dunia ini. Karena itu kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Apapun bentuk pergumulan yang kami hadapi saat ini, kami percaya di dalam tangan Allah kami bisa melewati setahap demi setahap. Bahkan kami bisa dipakai menjadi berkat di dalam tahap situasi sulit yang Tuhan izinkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur atas pertolongan-Mu di setiap saat yang kami lewati dan terus akan kami lewati. Amin.